Kalau menurut saya memang market masih dirasakan cukup kondusif ya dengan kondisi Indonesia yang, in a better position menurut saya dibandingkan, negara-negara lain di mana kita secara ekonomi jauh lebih kuat dan kita diuntungkan oleh harga komoditas. Sehingga membuat, appetite dari investors untuk IPO saya pikir masih cukup baik gitu ya. Dan, untuk itulah saya pikir, beberapa emiten masih tetap mempertahankan rencana mereka untuk IPO sampai akhir 2022 ini. Nah, untuk, kedua emiten yang tadi disebutkan saya pikir, eee, agak berbeda profilnya, yang satu, adalah commodity base, plantation gitu ya, CPO, yang sekarang harganya masih relatif cukup menarik dari sisi harga CPO ya. Dan di tengah tight supply seperti ini, saya pikir juga harga CPO masih akan tetap bertahan di atas level Rp4.500 Malaysia per ton, sehingga membuat, eee, kinerja perusahaan CPO masih cukup baik. Sementara yang satunya lebih defensif, Mhm. sebagai, telecommunication service provider gitu ya, yang memang secara bisnis ya mirip-mirip seperti, bisnis telco, cuman ini berbasis fiber optik kalau Moratelindo ya. Mhm. Saya mau ke Mas Andre deh. Ini kan memang cukup, banjir, banyak yang IPO tetapi, kecil-kecil ya, mini-mini. Kita pernah juga di tahun kurang lebih beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu kita banjir sekali IPO, banyak sekali tapi mini-mini. Sementara kalau kita coba tarik, awal tahun begitu ya, di mana ada Bukalapak, ada Goto gitu, Goto lah yang paling ini ya, yang cukup besar dan menyita perhatian. Nah sekarang ini kecil-kecil nih. Seperti apa sih, Anda melihatnya ini akan cukup menggrab investor nggak sih? Yang saat ini pun juga kondisinya kan lagi wait and see sebenarnya ke market, Mas Andre? Iya. Ya ini kenapa banyak IPO kita lihat, di bulan Juli ini, karena kan memang sebenarnya IPO ini dipersiapkan, biasa 1 atau 2 kuartal sebelum, hari H IPO-nya atau sebelum ada book building dan sebelum ada, rencana listing. Dan kalau 1 2 kuartal itu berarti dipersiapkan di kuartal pertama mungkin atau mungkin awal kuartal kedua. Di situ memang kita lihat market di Indonesia di IHSG itu lagi kuat-kuatnya. Di mana kalau kita tahu di kuartal pertama dan kuartal kedua itu terjadi net inflow asing masuk yang sangat kuat ke Indonesia. Mungkin dari Januari sampai Juni itu kita lihat net inflow asing itu bisa sampai 65 sampai 70 triliun kalau kita akumulasikan. Itu sebabnya kenapa kita lihat banyak perusahaan yang IPO saat ini, karena emang dipersiapkan waktu saat market lagi kuat. Tapi memang kalau kita lihat perkembangan IHSG saat ini mungkin di 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini agak berbalik. Jadi ada dari net inflow, dana asing masuk ke Indonesia, sekarang yang terjadi ada net outflow Mhm. yang mungkin dengan adanya net outflow yang ada saat ini menciptakan, permintaan untuk, perusahaan-perusahaan yang IPO mungkin nggak setinggi kalau misalnya IPO itu dilakukan di kuartal pertama 2022 ini. Tapi walaupun minat mungkin nggak terlalu tinggi, saya masih melihat beberapa perusahaan yang mungkin masih akan menarik buat IPO seperti tadi disebutkan oleh Ibu Maria, Morat Telematika Indonesia atau Mhm. Moratelindo. Mhm. Itu katanya mungkin masih akan sangat menarik karena ini penyedia buat, salah satu penyedia fiber optik terbesar di Indonesia, mungkin nomor 2 terbesar. Jadi bisa dibilang revenue-nya cukup defensif. Jadi walaupun nanti kita lihat market bergejolak, ini adalah salah satu saham yang mungkin akan dicari oleh investor karena sifatnya yang defensif. Dan kedua juga, satu yang, tadi disebutkan John Deere Agroraya itu adalah CPO company, walaupun harga CPO kita lihat, year to date ada penurunan 11%, tapi year on year itu masih ada kenaikan 10%. Jadi harga CPO masih di sekitar Rp4.150 per ton. Jadi masih bisa dibilang masih cukup menarik buat beberapa sektor. Tapi memang kalau terus terang kalau dibicarakan secara overall, saat ini buat IPO demand-nya mungkin nggak setinggi kalau misalnya IPO itu dilakukan di awal tahun. Mhm. Karena memang marketnya juga lagi agak sepi, lagi memerah gitu ya. Biasanya kan hype-nya muncul Iya. kalau seandainya market lagi hijau begitu ada respons positif. Ini agak-agak challenging ya, cukup menantang sebenarnya untuk emiten-emiten yang akan IPO. Mas Bias, kalau dari Anda seperti apa? Ini kan tadi ada beberapa sektor yang cukup potensial. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang akan memenangkan market di sini? Sektor atau momentum? Karena kan momentum tadi udah kalah lah kalau dilihat dari kondisi market yang sepi nih. Ini akan menjadi, penentu nih masa depan 37 perusahaan di pipeline IPO yang akan, melantai nih di Bursa Efek Indonesia di tahun 2022 ini, Mas Bias.
Oke, Mbak Maria, memang, kalau dari sisi market perspektif ya, walaupun memang Indonesia sedang, bagus-bagusnya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, tapi memang market appetite itu mulai memfaktorkan risiko-risiko yang mungkin muncul di semester kedua. Untuk itu saya pikir akan lebih selektif ya market dalam memilih, IPO yang mereka akan, masuk gitu dan, bisa jadi memang lebih dipilih sektor-sektor yang memang the winning sector atau memang yang relatif defensif terhadap potensi perlambatan ekonomi global ke depannya. Tapi menurut saya selama sektornya, orientasinya domestik, Indonesia saya pikir masih cukup baik gitu ya. Ataupun memang sektor komoditas yang kami pikir masih cukup kuat sampai dengan akhir tahun atau awal semester 2023 nanti, Mbak. Oke, berarti ini bisa dimanfaatkan juga ya, komoditi booming ini juga bisa akan terjadi, jadi sehingga yang mengandung komoditi ini akan cukup leading, ke depan begitu jadi pilihan utama investor, Mas Bias? Iya, saya pikir begitu ya. Sektor-sektor yang berbasis komoditas kita masih cukup favorable, selama kita melihat bahwa kondisi tight supply di commodity chain di luar juga masih terganggu ya karena, ada masih tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Jadi masih akan cukup panjang, story komoditi, penguatan di harga komoditas sehingga akan, baik untuk sektor-sektor yang, berbasis komoditas untuk IPO. Di sisi lain, di luar sektor komoditas, selama itu sektornya adalah domestic oriented dan juga defensif, saya pikir juga cukup atraktif ya